Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN bagi mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Leoni Aksamina Benu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Flores dengan program studi Bahasa Indonesia. NIM 2025821615, asal sekolah saya SMP Negeri 1 Amanu Bantingan. Ini KTP saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bagi semua. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Tuhan, kalau semua dalam keadaan baik. Hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita dahului dengan doa. Oleh karena itu, Ibu minta kesediaan dari Nanda Taneo untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Pujian 1. Semuanya berdiam. Sambil mempersiapkan diri, kalian mendengarkan nama untuk Ibu absen hari ini. Apriani, Ada Ibu. Ardon, Ada, Bu. Arico. Ada Ibu. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita sepakat dulu kesepakatan kelas supaya ketika kita belajar juga sesuai dengan kesepakatan kita ya kesepakatan kita. Yang pertama apa? Belakang tonce. Kesepakatan kelas mata pelajaran minggu. Nomor 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, Tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. ya, Yang ketiga, izin cukup 1 kali saat pelajaran berlangsung. izin 1 kali ketika sementara belajar. Yang berikut, Wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. tepuk tangan untuk Tonce. Setelah kesepakatan kita sudah selesai, kita sudah sepakat bersama. Ibu mau tanya, masih ingat pertemuan kita kali lalu? Masih. Materi kita tentang apa? Langkah Langkah dalam membuat Iklan. ya. Langkah yang pertama apa? menentukan topik. Ya, menentukan Topik. Yang kedua, Melakukan perencanaan cara menyelesaikan masalah. ya, melakukan perencanaan. Cara menyelesaikan Ya. Ibu yakin bahwa materi pertemuan kali lalu masih tetap ingat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Tetapi dengan harapan ketika kita belajar maka kita harus siap, fokus dan punya perhatian ya. Ya. Ibu mau tanya, ketika kita membuat iklan, tentunya punya langkah-langkah ya. Iklan semua pasti sudah pernah dengar, bahkan lihat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berikut. Ya, baik. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini dengan materi kita yaitu mengenal kalimat imperatif dan kalimat
persuasif, ya. Mengenal kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Ya, tentunya untuk kalimat imperatif dan kalimat persuasif bukan hal baru bagi kita, atau memang baru dengar. Baru pertama kali dengar kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Ya? Iya. Ya. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenal kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam iklan. Dengan tujuan yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam teks iklan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, menyusun kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam teks iklan. Baik, Ibu mau tanya, adakah yang tahu apa itu iklan? Dengan tujuan meningkat kesadaran, minat dan acaranya membuat agar tindakan tertentu. Ya, iklan sebuah produk yang ditawarkan kepada halayak. Nah, kita punya materi mengenal kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam teks iklan. Setiap hari tentunya kita melihat iklan, ya, baik itu yang ada di televisi, yang ada di media sosial, yang ada di koran atau surat kabar, dan yang ada di baliho yang biasanya pasang di tempat-tempat umum. Pernahkah kalian lihat atau tidak? Benar. Ya, bahkan iklan bukan menjadi sebuah hal baru bagi kita, ya, tetapi kita juga perlu tahu ketika kita membuat sebuah iklan, kita harus memperhatikan kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Ya, setiap hari tentunya kita melihat iklan, dan ketika iklan itu dibuat bukan hanya untuk memperkenalkan saja, tetapi untuk mempengaruhi audiens untuk melakukan sebuah tindakan. Ya, kalau kalimat imperatif sendiri yaitu kalimat yang berisi perintah, ajakan, atau larangan untuk memerintahkan atau mengajak audiens untuk melakukan tindakan. Ya. Nah, kalimat imperatif ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, menggunakan kata kerja dasar. Contohnya kata beli, ya. Yang kedua kata ayo, ya. Dan ciri yang kedua sering diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, struktur kalimatnya singkat dan langsung, ya. Jadi untuk kalimat imperatif itu kalimat yang memerintah atau melarang. Sementara kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak, kalimat yang membujuk,
Yang ketiga, mengutamakan tujuan dan keunggulan dari produk yang ditawarkan. Ya. Itu ciri dari kalimat persuasif. Ya, baik. Di sini Ibu memberikan sebuah contoh dari iklan kalimat imperatif ya. Kalau contoh dari iklan yang menggunakan kalimat imperatif, bisa lihat gambar yang Ibu sebentar pegang atau tidak? Bisa. Ini contoh dari iklan yang menggunakan kalimat imperatif. Di sini ada larangan atau tidak? Ada. Larangan tentang apa? Stop merokok. Stop merokok. Ya, ingat bahayanya. Jaga kesehatan kita. Jauhi rokok. Ya. Ini berisi perintah atau tidak? Berisi larangan atau tidak? Berisi. Demi apa? Keselamatan. Demi kesehatan, demi keselamatan kamu yang pribadi ya. Ya. Yang kedua, iklan dengan menggunakan kalimat persuasif. Ya. Ya. Ini iklan yang kedua. Ya. Di sini iklan tentang apa? Silakan. Olahraga dan rokok adalah dosis yang sangat berlawanan. Ya, olahraga dan rokok adalah dua sisi yang sangat berlawanan. Ya, ini ajakan sekaligus membujuk kita kalau bisa kita jangan merokok ya. Kan kalau tadi imperatif itu melarang kita supaya kita jangan merokok. Sedangkan persuasif itu mengajak kita. Ya, di sini olahraga dan merokok adalah dua sisi yang sangat berlawanan. Selanjutnya, Kalau kamu fokus ke olahraga, kamu bisa meninggalkan rokok. kalau kamu fokus ke rokok, kamu bisa meninggalkan rokok. Ya, kalau fokus ke olahraga, kamu bisa meninggalkan rokok. Karena rokok itu sangat
Tiga. Bangun pagi beribadah olahraga. Makanan sehat dan bergizi. Baik. Ibu mau tanya, ya. Kira-kira pembahasan kita, penyampaian ibu tadi semua sudah paham atau belum? Ya, bisa ulang tadi ibu sampaikan apa? Akan berdiri. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi larangan. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi Larangan. Tepuk tangan untuk Elita. Sedangkan kalimat persuasif siapa yang tahu? Silakan berdiri. Kalimat persuasif adalah kalimat azab. Kalimat yang berisi ajakan. Tepuk tangan untuk Tonce. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian untuk menyelesaikan beberapa iklan. Tetapi sebelum menjawab harus memperhatikan baik-baik iklan yang ada, ya. Perhatikan ke sini. Kalian duduk dalam bentuk kelompok, ya. Maka harus tentukan ketua kelompoknya, ya. Harus tentukan ketua kelompok masing-masing sehingga ketika kalian presentasi tidak ada kesulitan, ya. Ketua kelompok 1, Ibu berikan waktu hanya 1 menit saja, tentukan ketua kelompok. 1 menit terlalu lama. Tentukan ketua kelompok masing-masing supaya Ibu juga ketahui ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Setiap ketua kelompok itu bertanggung jawab untuk anggota yang ada dalam kelompok, ya. Ya, perhatikan LKPD yang Ibu sudah bagikan kepada kelompok masing-masing. Di situ ada berapa iklan? 10. Ada 10, ya. Iklan pertama gambar apa? Ya, ada gambar benar. Ada gambar seorang mengemudi sepeda motor, lalu ada apa? Ya, lalu lintas. Nah, untuk menyelesaikan LKPD kalian yang ada di kelompok masing-masing, pertanyaannya adalah kalian lengkapi iklan-iklan yang ada, ya. Lengkapi iklan-iklan yang ada dengan menggunakan kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Jadi satu gambar, satu iklan maksudnya ada 2 kalimat. Satunya kalimat persuasif, satunya kalimat imperatif. Sampai di sini paham atau tidak? Paham. Lengkapi iklan-iklan dengan menggunakan kalimat imperatif dan kalimat persuasif. LKPD yang ada semua jelas? Jelas. Ya. Silakan ketua kelompok dan anggota silakan menyelesaikan LKPD yang ada mulai dari sekarang. Ya, karena LKPD-nya itu meter, maka kalian buka
KPD itu dan bagikan ke teman supaya teman yang lain juga bisa berpikir. Ya. Waktunya mulai dari sekarang. Kalimat imperatif, kalimat ingat, setiap gambar itu pasti ada kalimat ini ya. Ada kalimat imperatifnya, kalimat persuasifnya, ya. Ada larangannya dan ada ajakannya. Iya. Sudah? Kalimat imperatif langsung jawab pada KPD yang ada. Kalimat imperatif, kalimat persuasif ya. Ketua kelompok bertanggung jawab. Kita mulai dengan presentasi. Ya. Kita mulai dengan presentasi, maka Ibu minta kesediaan dari kelompoknya Edita, kelompoknya Simri untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya Simri Manao. Silakan. Waktu sepenuhnya kami beri bagi kelompok Simri Manao. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Waktu selanjutnya saya akan kepada Iklan yang pertama. Alhamdulillah, kamu lalu lintas adalah kalimat imperatif. Dengan berhenti tidak melebihi garis batas saat lampu merah adalah kalimat Persuasif. Iklan yang kedua, gunakan helm SNI Supaya teman-teman adalah kalimat imperatif. Dan jaga kamu tetap selamat adalah kalimat persuasif. Sewa mobil gratis, supir dan bahan bakar tersedia dengan berbagai jenis
siswa untuk menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita. Ada yang bisa? Silakan berdiri. Makasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulan dari saya yaitu kalimat persuasif dan kalimat imperatif adalah bagian dari iklan. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah atau larangan, sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan atau larangan. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kalimat persuasif dan kalimat imperatif adalah bagian dari iklan ya. Jadi ketika kita membuat iklan, kita juga harus memperhatikan kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini atau dalam pertemuan kita kali ini menyenangkan bagi kalian atau tidak? Menyenangkan. Mana-mana hatiku senang, tangan lembai-lembai pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan lembai-lembai pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ya, silakan duduk. Baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada tugas untuk kalian semua, ya. Tugas kalian mencari iklan yang ada di surat kabar atau koran, lalu membuat dalam bentuk clipping, ya. Ya, baik. Karena tadi kita awali pembelajaran kita dengan doa, tetapi Ibu ingatkan lagi, tugas harus dikerjakan sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan. Kita memulai dengan doa, maka sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, ketika sudah melakukan sebuah pekerjaan, maka kita patut untuk mengucap syukur ya. Maka kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh Tonce. Silakan. Sebelum kita mengikuti kegiatan kita, mari kita sama-sama mengajukan doa. Mari kita berdoa. Iklan apa saja? Intinya iklan yang ada di surat kabar atau ya, surat kabar atau apa? Koran. Ingat, pertemuan berikut tidak ada yang bilang, Ibu, saya belum kerja, ya. Pertemuan kita itu ada di minggu depan. Harapan Ibu, semoga kalian menyelesaikan tugas yang Ibu sudah berikan kepada kalian, ya. Karena tadi kita awali dengan doa, kita sudah tutup dengan doa, maka pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan selamat siang semua.